Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Anissa Nurbaiti Elsola, guru SD Negeri Selo, Kapanewan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, peserta calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang refleksi dan kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sesuai yang telah kita pelajari pada modul 1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa poin penting yang saya pelajari, di antaranya menuntun atau among, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidik itu ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya. Kemudian, posisikan sesuai dengan kodrat anak, yakni merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar, kemudian bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Seorang pendidik juga perlu menghamba pada anak, artinya berpusat pada anak. Selain itu, adanya kolaborasi trisentra pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalam pembelajaran, tentu adanya penanaman budi pekerti, yaitu adanya keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Adapun beberapa poin refleksi, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Berikut hasil refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, di antaranya yang pertama, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM, di mana masih mengutamakan aspek kognitif. Kemudian, murid harus patuh, tenang, duduk rapi, dan fokus pada guru. Jika tidak, maka termasuk murid nakal. Kemudian guru masih mendominasi pembelajaran atau masih teacher center. Selanjutnya, murid pintar adalah murid yang nilainya kognitifnya tinggi. Kemudian murid memiliki daya tangkap dan tipe belajar sama. Selanjutnya, kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, terdapat beberapa perubahan baik pemikiran maupun perilaku. Dalam pemikiran, saya memiliki gagasan bahwa murid bukan robot yang harus patuh akan instruksi. Berikan ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka dan bermain. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak, yakni menghamba pada anak. Setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Pendidik diibaratkan seorang petani. Guru bukan satu-satunya penguasa kelas, perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan. Adapun perubahan perilaku, yaitu menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. Kemudian memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan kreativitas, menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid, dan yang terakhir, melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Selanjutnya yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di antaranya menerapkan sistem among, menuntun bukan menuntut. Kemudian merencanakan pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai kodrat anak,
menerapkan merdeka belajar dengan membangun kesepakatan kelas. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid, melatih kecakapan abad 21 pada murid, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan murid, menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti, serta menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut ini merupakan contoh proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah, yaitu saya menggunakan media Poliman Monopoli Kemataraman. Yang dapat saya simpulkan diantaranya seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Kemudian kita harus bisa memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Dan yang terakhir, jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Salam 3B, belajar, berkolaborasi, dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.